Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai ya, sholat duhur udah selesai. Oke, sudah makan juga? Nah, kalau sudah, kita mulai belajar terkait mata pelajaran etika profesi untuk kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini saya ingin menjelaskan sekilas terkait jadwal pelajaran atau sistem belajar dari rumah selama 1 minggu ini ya, mulai tanggal 20 Juli sampai dengan 24 Juli 2020. Nah, kalau kalian lihat di sini jadwal mulai hari Senin sampai Jumat, di tiap harinya akan ada PAI dan PJOK atau olahraga. Ini setiap hari dilakukan. Nah, yang kedua akan ada pelajaran mapel API kayak matematika, terus IPA dan lain sebagainya, itu bahasa Indonesia. Nah, selain itu juga ada mapel produktif akuntansi. Nah, untuk kalian di minggu ini ada etika profesi. Oke, etika profesi saja ya untuk minggu ini. Nah, sebenarnya sistemnya bagaimana sih? Jadi seperti ini. Dalam 1 minggu ini kita bertemu kan di hari Senin, sekarang, terus besok di jam yang sama juga ya, dan juga hari Rabu. Untuk hari Rabunya sampai jam 12.30 ini. Nah, ini dalam 3 hari ini kita akan menyelesaikan materi selama 1 trimester. Jadi biasanya kalau kalian belajar tatap muka, itu 1 trimester kan dilakukan selama kurang lebih 3 bulan. Nah, untuk ini karena kita sistemnya sekarang belajar dari rumah, jadi kita belajarnya itu dalam 1 minggu ini atau 3 hari ini. Nah, ini nanti kita menyelesaikan materi selama 1 triwulan. Nah, Bu, terus bagaimana untuk minggu depannya? Minggu depannya bisa jadi jadwalnya sama atau bisa jadi nanti akan berubah mata pelajaran. Jadi mata pelajarannya ganti lagi. Nah, untuk etika profesi itu berarti udah enggak ketemu lagi. Baru nanti kalau sudah selesai sampai semuanya selesai untuk 1 triwulan, baru nanti akan kembali lagi kita belajar untuk etika profesi untuk triwulan yang kedua di semester ganjil ini. Nah, oke. Lanjut ya. Untuk nanti semisal kurang jelas bisa komen atau langsung bertanya ke Bu Esti selaku Kepala Program Keahlian Akuntansi. Baik, saya lanjutkan. Untuk kompetensi dasar triwulan 1 yang ini nanti kita selesaikan dalam 1 minggu ini, 3 hari sampai hari Rabu ya. Yang pertama, nanti kita akan belajar terkait memahami entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta jenis-jenis kepemilikannya. Lalu yang kedua, memahami pedoman, prosedur, dan aturan berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Lalu yang ketiga, atau kompetensi yang harus kalian capai, menganalisis etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Yang keempat, menganalisis kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangan. Dan yang terakhir, belajar mengenai kecelakaan kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan. Nah, lalu plannya atau rencana kegiatan dalam 1 minggu ini untuk etika profesi bagaimana? Oke, hari Senin, sekarang ini ya tanggal 20 Juli 2020. Kita akan belajar materi terkait KD1 dan KD2. Jadi poin yang 1 dan 2 yang tadi itu ya. Nah, nanti di akhir sesi akan ada tugas dan maksimal pengumpulannya adalah jam 23.59 atau nanti Bu Hilvi tunggu sampai jam 12 malam kurang 1 menit. Nah, Bu, kalau semisal telat gimana? Telat masih Bu Hilvi terima, cuma nanti nilainya akan berbeda dengan siswa yang mengerjakan sebelum batas waktunya. Oke, besok hari Selasa
kita belajar mengenai materi KD 3, 4, dan 5. Nah, sama dengan hari ini, nanti di akhir sesi akan ada tugas. Dan maksimal pengumpulannya kalau untuk yang hari Selasa ini, itu hari Jumat, tanggal 24 Juli, pukul 23.59. Terus, untuk yang hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, kita akan mengadakan PTS atau Pekan Tengah Semester. Ini nanti durasinya 1 jam. Nah, untuk teknisnya bagaimana nanti terkait PTS, Bu Gilvi akan jelaskan besok atau Rabu sebelum PTS-nya kita mulai. Oke? Bisa dipahami? Saya rasa tidak ada pertanyaan untuk ini ya. Oke, lanjut ke KD 1 atau materi 1, yakni memahami entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta jenis-jenis kepemilikannya. Oke. Pengertian sektor industri jasa keuangan. Jadi, apa sih sebenarnya arti dari industri jasa keuangan itu? Nah, kalian bisa baca nih, menurut di FID, sektor keuangan adalah seluruh perusahaan besar maupun kecil, baik formal maupun informal, di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis dan lembaga keuangan lainnya. Jadi intinya sektor industri jasa keuangan itu adalah perusahaan baik itu formal, informal, apapun itu, dia yang memberikan pelayanan keuangan kepada para konsumen. Contohnya apa? Contohnya adalah perbankan, bursa saham, asuransi, credit unions, lembaga keuangan mikro, dan pemberi pinjaman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ciri-cirinya entitas. Entitas itu sebenarnya kayak badan usaha itu loh. Jadi nama lainnya badan usaha itu adalah entitas yang termasuk dalam sektor keuangan. Ciri-cirinya yang pertama, tidak memproduksi suatu barang karena kita itu jasa ya, jasa keuangan, jadi pasti tidak ada produksi barang. Kalau nggak ada produksi barang, jadi dia tidak memiliki persediaan bahan baku. Aktivitasnya lebih mengarah ke investasi karena kita ngomongin terkait keuangan. Oke, mohon maaf ya, bolak-balik saya salah pencet. Oke, lanjut. Ciri-ciri yang keempat, mayoritas pengeluarannya adalah untuk membayar pegawai karena memang tidak ada produksi, tidak ada perdagangan, adanya pelayanan, jadi dia memang pengeluarannya lebih ke arah untuk pembayaran pegawai. Yang kelima, memiliki sumber permodalan yang mayoritas dari modal sendiri atau investasi yang tidak memiliki bunga tinggi. Dan yang terakhir, aktivitas di neracanya adalah piutang, kas, dan aset tetap. Nah, untuk neraca itu apa? Akun-akun apa? Nah, jangan bingung-bingung dulu, itu nanti akan dikupas di akuntansi dasar yang insya Allah diampu oleh Bu Hesti. Oke, lanjut lagi ke entitas-entitas atau badan usaha yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan di Indonesia. Oke, jadi entitas di industri jasa keuangan sendiri di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank. Kepencet lagi ya nak ya. Lembaga keuangan bank, dan yang kedua lembaga keuangan bukan bank. Nah, lembaga keuangan bank sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia, itu letaknya ada di Jakarta sana itu. Kalau di Malang ini kalian bisa tahu di sebelah utaranya alun-alun Kota Malang. Nah, dia itu tugas utamanya adalah menjaga kestabilan dari nilai kurs mata uang dari suatu negara. Jadi kalau Bank Sentral atau Bank Indonesia, dia tidak melayani tabungan, dia tidak melayani pinjaman, karena tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan dari nilai kurs mata uang suatu negara, Indonesia yaitu rupiah. Yang kedua yaitu bank umum. Nah, bank umum ini yang sering kalian lihat,
yang ada di sekitar kalian. Jadi dia itu tugasnya melayani seluruh jasa perbankan dan masyarakat. Nah, contohnya bank umum itu apa? Kayak kalian tahu BRI, BNI, BTN, Bank Jatim, BCA. Nah, itu adalah bank umum. Bedanya dengan bank sentral, kalau bank umum ini dia melayani jasa-jasa perbankan. Jadi kalian kalau nabung, jangan salah lo ya. Nabungnya itu harus di bank umum, bukan bank sentral. Nah, yang ketiga itu adalah bank perkreditan rakyat. Nah, kalau Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat BPR ini, dia khusus untuk melayani kredit untuk masyarakat kecil. Kalau kalian BPR di sini itu banyak ya. Jadi kalian kalau di perempatan Kepanjen itu juga ketemu BPR, sebelah utaranya perempatan Kepanjen ada BPR, dan mungkin di sekitar kecamatan kalian juga ketemu BPR. Oke, nah yang kedua entitas di sektor industri jasa keuangan yaitu lembaga keuangan bukan bank. Jadi dia melayani jasa keuangan tapi dia bukan bank. Contohnya apa? Contohnya mulai dari nomor 1 sampai nomor 9 ini. Pasar modal, pasar uang, koperasi, pegadaian, leasing, asuransi anjak piutang, modal ventura, dan dana pensiun. Nah, saya jelaskan sedikit ya terkait ini. Kalau untuk pasar modal, intinya dia pasar yang jual beli saham. Kalau kalian dengar biasanya itu, atau mungkin kalian nonton sinetron, saham naik, saham turun. Nah, itu dijual belikan di pasar modal. Nah, yang kedua yaitu pasar uang. Nah, kalau pasar uang hampir sama kayak pasar modal, cuma yang diperjualbelikan adalah yang berjangka waktu pendek. Nah, yang ketiga koperasi. Tuh udah jelas ya, nggak usah saya jelaskan itu. Yang keempat pegadaian. Pegadaian kalian mungkin bisa sering mendengar barangnya saya gadaikan dan lain sebagainya. Nah, pegadaian sendiri itu sejenis kayak kita itu minjam sesuatu dengan menjaminkan barang. Yang kelima, leasing atau sewa guna. Jadi maksudnya leasing ini itu hampir sama juga kayak perkreditan. Jadi kayak BPR gitu, cuma dia jaminannya yang dia kasihkan adalah yang bisa digunakan untuk apa ya istilahnya? Kayak misalkan ini, kayak yang dijaminkan itu mobil, terus yang dijaminkan itu toko, yang dia untuk kegiatan usaha. Lalu ada asuransi. Kalau asuransi ini penjaminan ya. Jadi biasanya ada asuransi pendidikan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Nah, itu adalah pihak-pihak yang bergerak di bidang jasa keuangan dan dia itu menjaminkan sesuatu. Jadi seperti kayak asuransi kesehatan. Nah, jadi dia membayar preminya untuk apa? Untuk membayar kesehatan dia ketika berobat, seperti itu. Lalu ada anjak piutang. Kalau anjak piutang ini itu perusahaan yang dia kegiatannya itu membeli atau men-take over. Men-take over itu sejenis ini. Jadi semisal ada orang yang mau melakukan kredit ya, sudah melakukan kredit, punya utang. Nah, harusnya utang ini 3 tahun, tapi ternyata di tahun pertama dia sudah tidak bisa untuk melunasinya. Nah, si anjak piutang ini, perusahaan ini dia akan men-take over, mengambil alih, kan kurang 2 tahun ya, dia ambil alih lalu dia lemparkan ke orang lain kayak gitu. Lalu ada modal ventura dan dana pensiun. Kalau untuk dana pensiun ini kayak pembayaran yang dilakukan dan diperuntukkan ketika seseorang ini itu sudah pensiun. Pensiunnya ini bukan karena dia udah tidak bekerja lagi gitu, tidak, tapi biasanya pensiunan ini itu dasarnya atau acuannya itu adalah usia. Jadi kalau udah 60 tahun baru dia bisa dicairkan. Oke, lanjut ke jenis perusahaan berdasarkan kepemilikannya.
Nah, berdasarkan kepemilikannya, perusahaan ini dibedakan menjadi 4. Nah, ada 4 kan ya? Oke, kita kupas satu persatu. Perusahaan perseorangan. Nah, karena namanya perseorangan, jadi dia didirikan dan dimiliki oleh seseorang. Atau intinya dia itu saya pribadi si A, misalkan gitu, aku pingin buka usaha. Nah, dia membuat perusahaan dan dia olah sendiri, dia kelola sendiri, terusan dia yang membuat pokoknya apa-apa sendiri. Nah, itu masuk ke perusahaan perseorangan. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah seluruh laba menjadi miliknya karena dia yang mengoperasikan itu. Nah, lalu yang kedua, bebas dan fleksibel. Jadi kalau perusahaan perseorangan kan biasanya suka-suka ya. Jadi misalkan, aku besok mau libur, aku kalau hari Jumat mau libur, hari Minggu mau libur, atau mungkin setiap hari buka sampai 24 jam, itu kan terserah dari perseorangan tersebut atau orang yang mendirikan usaha itu. Dan sifatnya rahasia. Kok bisa? Karena dia intinya gini, sebenarnya perusahaan itu kan dia memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Nah, kalau untuk perusahaan perseorangan, dia kan nggak wajib membuat laporan keuangan dan harus dilaporkan ke siapa, itu nggak wajib. Enaknya di situ. Tapi ada kelemahannya, apa saja? Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya apabila perusahaan ini bangkrut, itu dia misal nih, dia awal modal itu pinjam di bank. Nah, terus sampai akhirnya ternyata dia bangkrut kan, dia masih tetap ada hutang ya di bank. Nah, yang harus dia bayar itu kalau semisal sudah habis semuanya untuk usahanya, dia harus membayar menggunakan harta pribadinya. Itu yang dimaksud dengan tanggung jawab tidak terbatas. Tuh. Yang kedua, sumber keuangan terbatas karena perseorangan. Jadi biasanya pihak bank atau pihak BPR itu memberikan kredit dengan jumlah yang tidak banyak. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen karena diampu oleh perseorangan atau seseorang saja. Jadi dia akan kesulitan karena kurang tenaga. Nah, dan kelangsungan usaha kurang terjamin. Kenapa? Karena dia tidak wajib membuat laporan keuangan. Dia suka-suka, makanya kelangsungannya tergantung dari bagaimana dia memanajemen perusahaan itu. Kalau dia tidak konsisten, ya secara otomatis tidak akan berlangsung lama. Yang kedua, firma. Nah, firma ini yaitu perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Jadi tingkatnya lebih tinggi lagi ya dari perusahaan perseorangan. Nah, dia ada nama perusahaan. Jadi misalkan yang satunya namanya Aning, terus dia ngajak Ana. Nah, nama perusahaannya bisa menjadi A2 atau apa gitu. Nah, keuntungannya kalau firma ini apa? Yang pertama, dia mendirikannya relatif lebih mudah karena organisasinya kan juga masih kecil ya, hanya beberapa orang saja. Lebih mudah memperoleh modal. Nah, kenapa lebih mudah? Karena itu tadi perusahaannya sudah lebih besar lagi, bukan milik perseorangan. Nah, jadi dia lebih mudah untuk mendapatkan modal atau pinjaman. Yang ketiga, lebih mudah berkembang karena dipegang lebih dari 1 orang. Jadi pikiran antara 1 orang dengan 2 orang atau lebih kan pasti berbeda. Tapi ada kelemahan dari firma ini. Yang pertama, pemilik firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sama kayak perseorangan ya. Yang kedua, apabila salah satu pihak pemilik firma meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Karena itu tadi dimiliki bersama, jadi ketika yang satu mengundurkan diri atau lagi bertengkar atau apa gitu, nah itu pasti terjadi di perusahaan terjadi problem atau konflik ya. Yang ketiga, kesulitan dalam peralihan kepemimpinan. Kenapa sulit? Karena dia dipegang oleh beberapa orang. Jadi ketika beralih kepemimpinan itu biasanya kan diskusi-diskusi. Jadi tidak sama dengan perseorangan yang mana
beralih pimpinan dari ayahnya turun ke anaknya kayak gitu. Yang keempat, kesulitan dalam menghimpun dana untuk jumlah besar. Jadi memang lebih mending daripada perseorangan, cuma dia kalau untuk menghimpun dana atau modal yang lebih besar masih belum kuat. Nah, yang ketiga, jenis perusahaan berdasarkan kepemilikannya yaitu perseroan komanditer atau CV, komanditer Vennootschap. Nah, kalau yang ini di atasnya firma, jadi dia dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Jadi ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif dia yang bagian menjalankan usaha. Jadi mulai dari memikirkan dia mau produksi apa, terus memasarkannya di mana, terus bagaimana dan sebagainya, itu dia yang memikirkan. Dan sekutu yang kedua yaitu sekutu pasif. Kalau sekutu pasif ini dia bagian pemberian modal. Jadi kalau sekutu aktif biasanya tenaganya dan pikirannya yang dibuat untuk roda perusahaan. Nah, kalau sekutu pasif ini adalah modalnya atau dananya. Keuntungannya apa? Proses pendiriannya relatif mudah. Lebih mudah dalam memperoleh modal karena lebih banyak tadi ya orangnya, lebih mudah berkembang dan mudah memperoleh kredit. Tapi ada kelemahannya, sulit menarik kembali modal. Jadi kalau sudah bergabung biasanya dia untuk menarik kembali modal itu sulit, dan biasanya kalau sebagian sekutu yang menjadi persero aktif itu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Oke, lanjut yang terakhir, jenis perusahaan berdasarkan kepemilikannya yaitu perseroan terbatas atau PT. Nah, kalau PT ini dia jelas ya, jadi dia memiliki badan hukum resmi, pemiliknya 2 orang atau lebih, dan tanggung jawabnya itu hanya berlaku pada perusahaan. Jadi semisal PT-nya bangkrut, dia pemilik PT itu tidak sampai mengorbankan harta pribadinya. Gitu. Nah, PT sendiri itu dibagi menjadi macam-macam. Yang pasti ada PT itu ada yang terbuka dan tidak. Kalau yang terbuka itu biasanya belakangnya ada tulisannya TBK itu. Kalau kalian tahu kayak gudang garam itu belakangnya TBK. Artinya apa? Itu PT-nya modalnya udah bentuk saham. Kalau yang belum TBK itu biasanya modalnya masih belum dalam bentuk saham. Oke. Nah, keuntungannya pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap utang perusahaan seperti yang Bu Gilvi jelaskan tadi. Yang kedua, mudah mendapatkan tambahan dana. Kenapa? Karena sudah berbadan hukum. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin karena manajemennya sudah bagus, terus semuanya tertata rapi. Jadi pasti dia keberlangsungan usahanya itu lebih terjamin. Yang keempat, diatur dengan jelas oleh undang-undang. Kelemahannya apa? Rahasia perusahaan kurang terjamin. Karena kalau PT dia berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan dan itu harus dilaporkan baik ke internal maupun eksternal. Yang kedua, pajak ganda karena ada pajak untuk PT dan yang kedua pajak untuk dividen. Dividen itu adalah bagi hasil karena orangnya atau beberapa orang yang nanam saham di situ, dia biasanya kalau perusahaannya atau PT-nya itu untung dia akan dapat dividen dan dividen itu dapat pajak. Jadi double, kena pajaknya perusahaan, yang kedua harus bayar pajaknya dividen. Nah, yang ketiga, proses pendiriannya membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih besar karena dia harus resmi, berbadan hukum. Jadi, secara prosedur dan itu berefek pada waktu itu lebih lama. Oke, untuk KD1 sudah selesai ya. Kita masuk ke KD2. Memahami pedoman, prosedur, dan aturan berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Oke, sebelumnya silahkan melemaskan badan dulu ya. Kalau
dirasa mulai capek mendengarkan penjelasannya. Oke, kita lanjut. Pedoman, prosedur, dan aturan. Jadi di sebuah entitas bisnis, terutama di jasa keuangan, itu harus ada pedoman, prosedur, sama aturan. Karena apa? Untuk menerapkan prinsip profesional bekerja, itu kita harus memiliki pedoman. Jadi aturan, sama kayak manusia itu biasanya kan dia memiliki pedoman. Kalau semisal muslim, pedomannya apa? Al-Quran dan hadis. Sama kayak di perusahaan, jadi dia harus ada pedomannya, prosedurnya bagaimana, dan aturannya itu seperti apa. Oke, kita kupas. Yang pertama terkait pedoman. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan atau hal pokok yang menjadi dasar pegangan petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. Jadi biasanya kalau di perusahaan pedomannya itu berupa kayak buku petunjuk gitu. Jadi entah itu pedoman dalam bidang kesehatan keselamatan kerja, pedoman dalam hal apa, itu biasanya ada di bukunya, dan itu memang disusun agar sebuah perusahaan itu tetap berjalan dan sesuai dengan aturan-aturannya. Yang kedua, prosedur. Nah, kalau prosedur itu adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap tentang pelaksanaan kerja. Kalau prosedur itu seperti ini. Jadi misalkan nih, kalian mau melakukan pembayaran SPP. Prosedurnya gimana? Yang pertama, kalian harus datang ke bank. Yang kedua, kalian mengambil nomor antrian. Yang ketiga, kalian harus mengisi bukti setoran, lalu menunggu antrian hingga ke teller dan lain sebagainya. Itu adalah prosedur. Sama kayak seperti kalian mau masuk masjid, itu aja ada prosedurnya kan? Nah, kayak gitu. Apalagi di sebuah perusahaan pasti ada prosedurnya. Ketika kalian mau melakukan kunjungan ke perusahaan, gak bisa kalian kayak melakukan kunjungan ke tetangga, ya kan? Nah, kayak gitu. Dan semakin tinggi sebuah perusahaan, prosedurnya akan semakin kompleks atau semakin lengkap. Jadi tidak bisa disamakan ketika kalian berkunjung ke perusahaan yang kecil dengan kalian berkunjung ke perusahaan yang besar. Yang ketiga, aturan. Nah, kalau ini sebenarnya kalian paham, jadi tidak hanya di tempat kerja aja yang ada aturannya, bahkan kalian di rumah saya yakin memiliki aturan-aturan, yang mana aturan itu yang menulis adalah orang tua kalian sendiri. Misal kayak pagi kalian harus mandi, terus ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, sama kayak di perusahaan ya, jadi dia adalah ketentuan, patokan, petunjuk, perintah yang telah ditetapkan supaya dituruti. Gitu. Jadi semisal kayak aturannya di bank, yang pertama, kalian dilarang pakai helm. Yang kedua, dilarang pakai jaket. Yang ketiga, karena sekarang musimnya pandemi, jadi kalian kalau nggak pakai masker dilarang masuk ke bank. Nah, kayak itu aturan. Oke, paham ya? Lanjut ke topik yang terakhir. Profesi dalam bidang keuangan. Nah, profesi dalam bidang keuangan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, akuntan publik. Nah, jadi saya ucapkan sebelumnya selamat datang para akuntan-akuntan. Jadi saya berdoa kalian nanti setelah lulus dari SMK Cendika Bangsa, kalian bisa menjadi seorang akuntan. Nah, akuntan itu apa sih? Dan profesi apa yang bisa kalian dapat? Yang pertama, akuntan publik, yaitu seorang praktisi dan gelar profesional yang diberikan kepada akuntan di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan RI untuk memberikan jasa audit umum dan review atas laporan keuangan. Jadi akuntan publik ini itu
untuk menjadi seorang akuntan publik, selain kalian harus belajar ya menimba ilmu, kalian harus ikut kayak IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, di sana nanti kayak ada pelatihan-pelatihan. Nah, nanti kalian bisa dapat kayak sertifikat. Nah, itu yang istilahnya setelah selesai melakukan itu kalian akan mendapatkan gelar profesional. Jadi kalau kalian biasanya mendengar membaca di televisi itu ada tulisannya Ibu DRS siapa ya, misalkan DRS Endang Sriwijaya SAK. Nah, AK-nya itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang akuntan, tapi belum tentu dia akuntan publik loh ya, meskipun ada tulisannya SAK, tergantung nanti gelarnya belakangnya itu. Yang kedua, akuntan pemerintah. Oke, kembali lagi ada yang saya lupa. Nah, akuntan publik ini gimana? Dia bekerja untuk mengaudit. Jadi pekerjaannya itu mengaudit atau istilahnya bahasa gampangnya itu mengoreksi laporan keuangan di perusahaan-perusahaan. Jadi tidak harus menjadi seorang pegawai perusahaan, tapi dia bisa menjadi pemeriksa perusahaan A, pemeriksa perusahaan B, dan yang diperiksa itu jelas pasti terkait masalah laporan keuangan. Oke, yang kedua ada akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini adalah akuntan atau seorang yang pinter atau ahli di bidang akuntansi yang bekerja pada badan-badan pemerintah seperti di Departemen BPKP dan BPK, Direktorat Jenderal Pajak dan lain-lain. Jadi kalau kalian melihat seorang akuntan dan dia bekerjanya di pemerintahan, kayak misalkan di pajak, lalu kalian di KPKNL, terus juga di istilahnya badan usaha, di perusahaan pemerintah. Nah, itu adalah akuntan pemerintah, nama profesinya. Yang ketiga adalah akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik ini adalah seorang akuntan yang dia bertugas dalam pendidikan akuntansi. Jadi seperti Bu Hilvi, seperti guru-guru akuntansi, lalu dosen, dan lain sebagainya. Untuk menjadi tenaga pengajar itu namanya adalah akuntan pendidik. Kira-kira di sini ada enggak ya yang mau jadi guru akuntansi? Saya yakin pasti salah satu di antara kalian ada yang bercita-cita seperti itu. Oke, lanjut. Yang terakhir, akuntan manajemen atau perusahaan. Nah, ini hampir sama kayak akuntan publik tadi. Bedanya adalah kalau akuntan manajemen dia menjadi pegawai perusahaan X. Itu aja. Kalau untuk yang akuntan publik tadi, dia kan bisa mengaudit di perusahaan X, perusahaan Y, perusahaan Z. Tergantung nanti panggilannya. Tapi kalau akuntan manajemen atau perusahaan itu adalah akuntan yang dia bekerjanya itu di sebuah perusahaan. Jadi kegiatannya membuat laporan dan lain sebagainya. Nah, itu namanya akuntan perusahaan. Oke? Jelas ya, saya rasa penjelasan tentang KD1 dan KD2 untuk etika profesi ini. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah melihat tayangan video ini. Sampai bertemu besok. Jangan lupa ini nanti akan ada sedikit tugas dari Bu Hilvi. Tugasnya simpel saja kok, nanti kalian bisa cek di tugas atau assignment ya. Oke, sampai ketemu besok. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa kalau keluar rumah wajib pakai masker, dan setelah melakukan aktivitas apapun dan dari manapun jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.